yang mengikuti kecondongan berkelompok bergolongan, yang mengikuti fanatisme terhadap mazhab dan ego tertentu, bukan agama Allah dalam arti yang sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Ya, seperti biasa Muhammad Krishna, Andri, Ondi, dan Zain akan menemani Anda dalam renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Al-Atas. Tema kita masih seperti kemarin, Al-Quran sebagai mizan. Alhamdulillah Ustaz Husain sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna ala tilawati kitabika ana al-layli wa ana an-nahar warzuqna fahmahu wa tadabburahu wal amala bima fihi kama yurdik wa kama sanna lana nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, para ikhwan akhwat pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya bagi kita semua agar menjadi mizan neraca, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh hawa nafsu kita, pemahaman-pemahaman kita yang dicemari oleh berbagai macam kepentingan yang tak mungkin dapat dielakkan oleh manusia. Juga untuk menuntaskan berbagai macam pertentangan, perselisihan yang berlangsung di antara umat manusia. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam suratul Baqarah, kana nasu ummatan wahidah. Tadinya umat manusia sebelum bercerai-berai seperti saat ini, sebelum berselisih sebagaimana yang kita jumpai saat ini, semuanya merupakan satu umat yang berinduk kepada induk yang sama, yang berjalan di atas jalan yang lurus, yang mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhtalafu, kemudian terjadi perselisihan, pertentangan di antara mereka, disebabkan karena persaingan dalam kehidupan dunia ini, disebabkan karena persaingan dalam memenuhi hawa nafsu mereka, yang tadinya bersaudara hidup rukun dan damai,
Begitu mulai hadirin sekalian terjadi persaingan dan perebutan dalam urusan dunia, mulailah terjadi pertentangan dan perselisihan. Bukan hanya sampai di sana, bahkan mereka untuk membenarkan sikap perbuatan mereka yang tidak benar, mereka mempergunakan berbagai macam dalil. Dalil-dalil yang mereka pergunakan untuk membenarkan berbagai macam penyimpangan, pelanggaran yang mereka lakukan. Sampai untuk menumpahkan darah, untuk menghancurkan satu negeri, dan menimpakan penderitaan kepada penduduknya. Mereka memiliki dalil dan argumentasi yang bermacam-macam. Begitulah manusia di saat mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi kana nas ummatan wahidah. Tadinya manusia merupakan satu umat yang bersatu, yang terikat oleh ikatan yang sama dan berinduk kepada induk yang sama. Lalu mereka berselisih, berpecah belah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Maka Allah mengutus para nabi, para rasul untuk memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang berada dalam kebenaran, mereka-mereka yang berpegang teguh kepada keadilan, mengikuti petunjuk Allah, untuk meneguhkan mereka agar mereka tetap di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kabar gembira bagi mereka melalui rasul-rasulnya, dan juga memberikan peringatan kepada mereka yang mabuk dalam kehidupan dunia ini, melupakan nilai-nilai dan peri kemanusiaan, berbuat aniaya, kerusakan di atas muka bumi. Maka para rasul, para nabi memberikan peringatan kepada mereka agar mereka menghentikan perbuatan mereka demi keselamatan mereka. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan melalui mereka Alkitab yang berisikan al-haq, kebenaran yang benar-benar pasti, yang tidak meragukan, agar para rasul memberikan keputusan di antara mereka pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan di antara mereka, kecuali apa? Kecuali orang-orang yang telah diberikan petunjuk, orang yang telah menerima kebenaran, orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Yang membuat mereka berselisih bukan karena kebenaran yang tidak jelas, tapi baghyan bainahum. Itu disebabkan oleh al-baghyu, hawa nafsu yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan aniaya, perbuatan yang menyimpang, untuk membela kepentingan mereka. Ini yang menyimpangkan kebenaran dari jalan yang sebenarnya, atau yang menyimpangkan mereka dari kebenaran. Masing-masing berdalih untuk membenarkan sikap dan perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan keadaan terus-menerus dalam keadaan seperti ini. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih. Maka Allah turun tangan untuk memberikan petunjuknya kepada orang yang beriman tentang perselisihan yang berlangsung di tengah-tengah mereka, agar mereka betul-betul berjalan di atas kebenaran. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Ini merupakan ayat-ayat yang tegas, agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa mereka dalam keadaan bingung, tidak dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka Allah katakan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Jadi kebenaran yang sejati yang datang dari Tuhan. Maka bukalah hatimu dengan tulus ikhlas untuk menerima kebenaran dari Allah. Jangan kau paksakan kehendakmu, persepsimu yang bersumber dari hawa nafsumu untuk menggiring ayat-ayat Allah mengikuti pendapatmu. Maka janganlah engkau termasuk dari orang-orang yang bimbang dan ragu. Telah sempurna kalimat Tuhanmu, sidqan wa adla, dalam kebenarannya maupun keadilannya. La mubaddila li kalimati. Kalimat Allah tidak akan ada perubahan, berbeda dengan kalimat kita, kebijakan kita, keputusan kita yang bersumber dari pengetahuan yang dangkal dan sempit, berbeda dengan kalimat Allah yang bersumber dari ilmunya yang maha luas. Walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sesungguhnya kami telah memberikan, menganugerahkan mereka sebuah kitab yang kami jelaskan, uraikan atas dasar ilmu. Bukan ilmu manusia, tapi ilmu Allah yang mengetahui segala yang tersembunyi di langit dan di bumi, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk bagi kita, sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mau beriman. Maka apabila betul-betul kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti petunjuknya dengan tulus ikhlas, tidak memaksakan kehendak dan hawa nafsu kita di hadapan kitab Allah, pasti Allah akan berikan petunjuk bagi kita semua. Oleh karena itu, untuk menghindarkan kita dari kebingungan yang meragukan dan meresahkan, Allah ingatkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan makhluk di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mengapa ya Allah? In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Karena mereka hanya menduga-duga dan mengira-ngira. Pengetahuan mereka kebanyakan atas dasar dugaan dan perkiraan, bukan kepastian seperti yang datang dari Allah. Oleh karena itu, para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah, baik pada zatnya, asma'nya, demikian pula pada hadirin sekalian, pengetahuannya, pada kekuasaannya. Begitu pula kitab yang Allah turunkan bagi kita, jangan kita persamakan dengan yang lain. Jangan kita sejajarkan selain kitab Allah dengan kitab Allah. Ini akan mendatangkan penyesalan, hingga orang-orang yang berpaling dari kitab Allah di hari kemudian nanti berkata, hal yanzuruna illa ta'wila. Apakah mereka baru mau sadar kembali kepada Allah, ya, setelah bukti-bukti yang diberitahukan, diperingatkan Al-Quran menjadi kenyataan? Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Ketika bukti-bukti kebenaran yang diterangkan Al-Quran telah menjadi kenyataan, maka orang-orang yang dulu melupakan Al-Quran dan mengabaikannya, mereka berkata, telah datang utusan-utusan Tuhan kami dengan membawa al-haq, kebenaran. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Apakah ada juru syafaat yang mampu untuk memberikan syafaat bagi kami? Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, atau kami dikembalikan, kami berjanji untuk beramal tidak seperti apa yang kami lakukan sebelumnya. Ini penyesalan yang muncul dari hati mereka ketika mereka melihat bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka benar-benar mengalami kerugian, kehilangan segala-galanya,
dan lenyaplah semua kebohongan yang pernah mereka ada-adakan. Oleh karena itu pada ayat 27 dari surat Al-Furqan, Allah menerangkan betapa besarnya penyesalan mereka orang-orang yang zalim, yang meninggalkan petunjuk Allah, berpaling dari kitabnya dan tidak mengikuti jalan Rasulnya yang berpegang kepada kitab Allah. Wa yawma ya'abbu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ketika orang yang berbuat kezaliman, berbuat aniaya, menggigit kedua tangannya dengan penuh penyesalan, dia berkata, aduhai seandainya aku berjalan bersama ar-rasul di atas jalan yang ditunjukkan Allah. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celakanya aku, binasanya aku. Coba seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabatku, sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri idh ja'ani. Sungguh dia telah memalingkan, menyesatkan aku dari az-zikir, yaitu Al-Quran, ketika sampai padaku. Perhatikan bahwa az-zikru berulang kali digunakan untuk Al-Quran. Laqad adallani 'ani dzikri. Si fulan yang menjadi temanku telah memalingkan aku dari az-zikir, yaitu Al-Quran yang diturunkan sebagai pelajaran. Balil ladina kafaru fi 'izzati wa syiqaq. Bagaimana Allah bersumpah dengan Al-Quran yang berisikan pelajaran, yang penuh dengan hikmah, tapi orang-orang kafir berpaling dengan keangkuhan, kesombongan dan pembangkangan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi kita lihat di sini bagaimana penyesalan orang-orang yang berkawan, berteman dengan mereka-mereka yang memalingkan dari kitab Allah. Sungguh dia telah menyesatkan aku, ani dzikri, maksudnya dari Al-Quran, ba'da idja'ani, ketika datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh benar syaitan, baik dari kalangan manusia maupun dari jin, benar-benar pada saat teman-teman mereka menghadapi ancaman, menghadapi mara bahaya, mereka berlepas tangan dan meninggalkan mereka. Kata-kata khadul diambil dari kata khadala yakhdul. Orang sedang menghadapi bahaya, tahu-tahu dia tinggalkan, pergi begitu saja. Begitu pula syaitan. Falamma kafar, begitu manusia ingkar, mengikuti bujuk rayunya, qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Aku bercuci tangan dari engkau. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh syaitan benar-benar tidak bertanggung jawab terhadap teman-temannya, membiarkan dirinya celaka tanpa memberikan bantuan dan pembelaan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kemudian ar-rasul tampil mengadu ke hadapan Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran terasing dari kehidupan mereka, telah menjadikan Al-Quran benar-benar jauh dari kehidupan mereka. Ini pengaduan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bagaimana kalau Rasul saja mengadu kepada Allah, mengadukan kaumnya yang telah mengasingkan Al-Quran, maka pilih posisi kita. Apakah kita akan bersama Rasul, mengikuti petunjuk Al-Quran? Apakah kita termasuk dari orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW di hari akhirat nanti? Jadi para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dari ayat 27 surat Al-Furqan ini sampai ayat 30 menerangkan kepada kita penyesalan orang-orang yang dahulu berpaling dari petunjuk Allah, dari kitabnya, dan tidak mengikuti jalan yang dipimpin oleh Ar-Rasul. Ar-Rasul berpegang kepada Al-Quran, maka seharusnya hari ini sekalian yang mengikuti Rasul juga berpegang kepada Al-Quran.
Tidak ada jaminan sama sekali bagi riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari beliau akan kepastian dari kebenarannya. Beda dengan Al-Quran di mana Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Oleh karena itu, marilah kita kembalikan yang meragukan, yang tidak pasti, kepada yang meyakinkan dan pasti. Ini merupakan bimbingan dan petunjuk Allah. Oleh karena itu, pada awal suratul Furqan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah, Maha pemurah, yang keberkahannya terus melimpah dan meruah, yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Dikatakan Furqan yang menjadi pemisah di antara yang hak dan batil. Pemisah yang menjadi pemisah di antara yang hak dan yang batil, di antara yang benar dan yang salah, yang asli dengan yang palsu. Ini keterangan dari Al-Quran. Maha suci, Maha pemurah Allah yang keberkahannya terus melimpah ruah, yang telah menurunkan Al-Furqan yang berfungsi sebagai pemisah di antara yang hak dan batil, yang diturunkan pada hambanya agar menjadi peringatan bagi seluruh al-alamin. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, itu Allah yang menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhidh walada, dan dia sama sekali tidak pernah mengangkat seorang anak, baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin, karena dia adalah Allah Al-Ahad As-Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Beranak dan diperanakan adalah sifat makhluk, bukan hal yang layak dinisbatkan kepada Allah. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, dan dia tidak memiliki sekutu pada kekuasaannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan telah menetapkan ukuran, aturan bagi segala sesuatu yang diciptakan. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara mengenai bulan Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan pada salah satu malamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan, uraian-uraian, keterangan-keterangan dari petunjuk, wal furqan, dan juga Quran berfungsi sebagai pemisah, neraca, mizan yang memisahkan di antara yang hak dan yang batil. Maka yang tidak sesuai dengan Al-Quran, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, yang tidak sesuai dengan kebenaran Al-Quran maka dia kesesatan. Ini ayat-ayat yang begitu gamblang dan jelas. Kalau orang berdalih bahwasannya apa yang disabdakan Nabi itu tidak bersumber dari hawa nafsu, apa yang disampaikan dalam ayat-ayat kitabnya dan terapan-terapan yang Rasulullah terapkan, itu kita imani. Rasul di saat dia menyampaikan ayat Al-Quran tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Di saat menjelaskan maknanya dan melakukan terapan dalam kehidupannya, beliau seorang yang amat jujur dan taat patuh kepada Allah. Oleh karena itu yang keluar dari mulut Rasul, demikian pula praktek-praktek yang diterapkan Rasul tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kalau kita hanya mengandalkan rawi-rawi mata ratai sanad yang meriwayatkan satu hadits dari Nabi kita tanpa kita melihat kecocokannya, kesesuaiannya dengan Al-Quran, maka pasti kita akan tersesat. Karena yang menjadi pokok persoalan
Bukan kita meragukan apa yang disampaikan Rasul, apa yang diterangkan Rasul, apa yang dicontohkan Rasul. Tapi yang kita ragukan, apakah benar satu riwayat ini yang diriwayatkan dari Nabi ini betul-betul merupakan keluar dari mulut beliau dan berasal dari perbuatan beliau. Kalau memang itu merupakan satu hal yang pasti dari beliau, maka kewajiban kita untuk berkata sami'na wa ata'na. Hingga Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Tuhanmu mereka tak beriman wahai Rasulullah hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memberikan keputusan di antara. Kemudian hati mereka tidak merasa sempit, tidak merasa sesak dan berat untuk menerima keputusan, dan mereka menerima dengan penuh kepasrahan. Kalau di hati mereka ada kesempitan, di hati mereka ada perlawanan, pemberontakan, berarti mereka tidak beriman. Jadi bukan kita menentang Rasul, bukan kita menolak sabda Rasul, bukan kita ingin keluar dari ketauladanan Rasul, tapi yang jadi persoalan kita diperintahkan oleh Rasul dan dicontohkan oleh para sahabatnya bagaimana mereka berhati-hati dalam meriwayatkan satu riwayat dari Nabi kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila mendengar seorang mengajukan satu hadis dari Rasul, dia mengatakan, siapa yang bersaksi atas kamu? Siapa yang bersaksi bersama kamu bahwa ini merupakan ucapan Rasul? Apabila ada yang tampil menjadi saksi sebanyak 2 orang, disumpah terlebih dahulu, setelah disumpah baru diterima riwayatnya. Itu pun kalau tidak bertentangan dengan. Oleh karena itu ketika seorang wanita datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi saya untuk tidak beriddah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, apa kami akan menolak kitab Allah, menyalahinya karena ucapan seorang wanita? Bisa aja orang mendengar dari Rasul salah atau salah faham, tetapi Al-Quran tidak mungkin salah karena terjaga dan terpelihara. Jadi berbagai macam kemungkinan terjadinya kesalahan dalam meriwayatkan disebabkan karena salah memahami ucapan Rasul, atau disebabkan karena hadirin sekalian apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW mengandung makna yang tidak difahami oleh sahabat. Contohnya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah, minumlah sehingga terlihat benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Ini merupakan bahasa kiasan. Sahabat pagi-pagi mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak melihat benang putih tersebut. Rasulullah tertawa karena orang ini tidak memahami maksud dari firman Allah. Al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, menggambarkan hadirin sekalian bagaimana fajar shadiq di saat terbit memanjang, terlihat warnanya putih di tengah-tengah kegelapan. Ini sebuah ungkapan, tapi sahabat tidak memahami maksud dari ungkapan tersebut. Hingga dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini hadirin sekalian merupakan satu riwayat yang tidak kuat, Nabi berkata padanya, anta aridul wisada, bantal kamu ini terlalu lebar. Ini menggambarkan hadis kayak orang yang pemahamannya dangkal. Bukan begitu maksudnya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa dalam meriwayatkan sesuatu dari Nabi kita, ada kemungkinan orang-orang munafik yang tidak mampu untuk mengubah ayat-ayat Allah, mereka melakukan perubahan atau berdusta atas nama Rasul. Maka dalam hadis yang mutawatir, Nabi berkata, man kadzaba alayya
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, silakan menempatkan dirinya dalam api neraka. Nah, para sahabat yang takut kalau sampai dia berdusta atas nama Rasul, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan menerima riwayat yang tidak diteliti, mereka amat berhati-hati. Tapi orang sekarang dengan gampang mengatakan qala Rasulullah, padahal qala itu untuk satu riwayat yang dipastikan dari Rasul. Umpamanya dalam hadis yang mutawatir, riwayat yang sejalan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran, baru kita menggunakan qala. Ini namanya sighat at-tashih. Itu satu bentuk yang menunjukkan akan sahihnya satu riwayat. Tapi kalau satu riwayat yang bersumber dari hadis ahad, yang kemungkinan benar, kemungkinan salah, kita tidak menggunakan kata qala, tapi ruwiya, diriwayatkan. Jadi para ahli hadis betul-betul mereka telah memberikan contoh pada kita mengenai berbagai macam riwayat dan cara meriwayatkannya, agar kita tidak sampai hadis sekalian menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika mereka menyebutkan 5 syarat untuk menentukan sahihnya hadis, baik itu sanad yang berhubungan dengan Rasul dan tidak terputus, yang kedua keadilan rawinya sendiri, yang ketiga kecermatannya, yang keempat hadis tersebut tidak sama sekali bersifat ganjil, aneh, asing, apalagi kalau bertolak belakang dengan Al-Quran. Begitu pula tidak bersifat mungkar. Seperti contohnya diriwayatkan katanya Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam gambaran seorang pemuda yang tidak berkumis. Seorang pemuda yang tidak berkumis, menggunakan pakaian berwarna merah. Ini hadis seperti ini, hadis yang mungkar. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir. Begitu pula hadis yang menyebutkan innallaha khalaqa Adama ala surati. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarannya. Banyak orang berupaya untuk mentakwil hadis ini, ya, mengatakan bahwa gambarannya di sini gambaran Adam, bukan gambaran Allah. Tapi ternyata kita temukan ulama-ulama yang menafsirkan hadis ini menerangkan bahwa manusia itu merupakan gambaran Tuhan. Sampai ada seorang dari kalangan ulama mereka yang menulis buku untuk memastikan hal ini. Tapi kalau kita cocokkan dengan Al-Quran, tidak terdapat dalam Al-Quran. Malah kita jumpai hal ini terdapat pada kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Kejadian disebutkan Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan gambarannya. Jadi pasti hadis ini bukan dari Al-Quran, bukan dari Rasul, tapi dari kebohongan mereka para ahli kitab. Karena ahli kitab itu selalu berupaya untuk apa? Menyamakan Tuhan mereka dengan mereka kebanyakannya. Sampai-sampai mereka beranggapan mereka merupakan anak-anak kesayangan Allah. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Kalau kita buka kitab Perjanjian Lama, kita akan temukan dalam kitab Kejadian bagaimana hadirin sekalian, setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kemudian melarang untuk memakan buah terlarang dalam syurga, tahu-tahu datang syaitan mengatakan, wahai Adam, wahai Hawa, tahukah kalian kenapa Tuhan kalian melarang memakan buah ini? Adam mengatakan, kami tidak tahu. Dikatakan oleh syaitan bahwa Tuhan melarang kalian untuk memakan buah ini supaya kalian tidak menjadi orang yang berilmu. Karena kalau kamu makan buah ini, kamu akan berilmu dan kamu dapat menyaingi Tuhan. Akhirnya Adam memakan buah tersebut. Begitu dia makan, Adam tadinya telanjang, tidak tahu bahwa dirinya telanjang karena tidak memiliki ilmu. Begitu memakan buah tersebut, dia tahu dirinya telanjang. Dia menyadari bahwa dirinya merupakan seorang yang telanjang. Akhirnya ketika Adam dalam keadaan menyadari bahwa dirinya telanjang, tidak lama kemudian dia mendengar suara kaki Tuhan berjalan di atas surga. Di surga, langsung Adam bersembunyi di balik pohon. Lalu Tuhan memanggil Adam, wahai Adam, di mana kamu? Jadi Tuhan mencari Adam di surga.
Tuhan tidak tahu bahwa Adam bersembunyi di balik pohon. Akhirnya Adam mengatakan, saya di balik pohon. Kenapa kamu bersembunyi? Dia mengatakan, karena saya telanjang. Dari mana diri kamu telanjang? Pasti kamu telah memakan buah terlarang tersebut. Jadi bayangkan hadis ini, ungkapan yang saya sampaikan bukan cerita kosong. Silahkan buka kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Bagaimana menjelaskan bahwa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk dimakan oleh Adam ketika berada di surga adalah buah yang dapat membuat mereka cerdas. Berarti Allah tidak ingin hambanya cerdas dan berpikir. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran menginginkan hambanya berakal, berpikir, merenungkan kebesaran, keagungan Allah. Dan Allah tetapkan bahwa neraka ini Allah siapkan bagi orang yang tidak berakal. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami telah menyediakan api neraka jahanam ini bagi kebanyakan jin dan manusia yang diberikan akal, tapi mereka sama sekali tidak dapat mengambil pelajaran dan memahami dengan akal yang Allah berikan. Mereka diberikan mata, mereka tidak dapat belajar dari apa yang mereka lihat. Mereka diberikan telinga, mereka juga tidak mendengar. Mereka bermata tapi buta, bertelinga tapi apa? Tuli. Mereka berakal tapi sama dengan orang-orang yang tidak berakal. Maka mereka mirip dengan hewan ternak, bahkan lebih tersesat lagi, mereka lah orang-orang yang lalai. Ketika Allah menempatkan Adam di surga, mereka berpakaian sempurna. Begitu mereka makan buah terlarang tersebut, pakaian mereka tersingkap hingga mereka telanjang, aurat mereka nampak. Jadi kita lihat perbedaan versi Quran dan versi Perjanjian Lama. Nah, mana yang kita pilih? Perjanjian Lama apa Al-Quran? Kalau Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, atau Perjanjian Lama mengatakan Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan gambarannya, kemudian dikutip oleh ulama-ulama mereka yang menggambarkan Tuhan dalam gambaran-gambaran yang mengerikan. Bahkan ada seorang dai mereka berceramah di radio mengatakan Tuhan menepuk nabinya dari belakang dengan wajahnya yang paling tampan dan paling ganteng, dia menjumpai Nabi. Subhanallah. Bayangkan dia menggambarkan Allah dengan makhluknya. Apakah ini bukan tashbih? Apakah ini bukan tajsim? Jadi betul-betul bagaimana tajsim dan tashbih telah merajalela keluar dari mulut orang-orang yang mengaku sebagai dai. Ini semua penyimpangan karena mereka mengedepankan riwayat yang sifatnya dugaan. In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun, yang mereka ikuti dugaan dan perkiraan, sedangkan yang diikuti Nabi dan para pengikutnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu ulama-ulama ahlus sunnah yang terkemuka, bukan ulama ahli hadis, karena ahli hadis ini mengumpulkan hadis, meriwayatkan hadis karena asyiknya, mereka lupa meneliti matanya apakah dia benar, dan untuk menelitinya harus mengembalikan kepada Al-Quran. Kalau ahlus sunnah dengan tegas mereka mengatakan hadis-hadis dan riwayat-riwayat ahad tidak dapat dijadikan sebagai landasan akidah, tapi harus kembali kepada Al-Quran atau riwayat yang mutawatir atau hadis ahad yang cocok dengan Al-Quran. Tapi kalau dia menerangkan sesuatu secara mandiri, ya, menjelaskan sesuatu yang tidak terdapat dasarnya dalam Al-Quran, maka dipastikan bahwa ini merupakan kebohongan. Seperti Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan gambarannya. Saya sampaikan hal ini tanpa kebencian, bukan juga ingin mengolok-olok, tapi memberikan peringatan, karena kalau sampai orang berpikir, berpendapat seperti ini mengenai Tuhannya, dia bisa tergolong dari orang-orang yang menyembah berhala. Dia menyembah berhala, bukan berhala batu lagi, tapi berhala Tuhan yang mereka ciptakan dengan imajinasi dan khayal mereka, padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oleh karena itu, seperti yang pernah saya terangkan ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian wa matakan, kapan Allah mulai ada? Kemudian wasawwirli kaifa huwa. Di mana Allah? Kapan Allah mulai ada? Kemudian gambarkan bagi aku bagaimana bentuk rupanya.
Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan pada Rasul, maka Allah turunkan sebuah surah, Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah ahad pada zatnya, pada sifatnya, pada asma'nya, pada ilmunya, pada rahmatnya, pada asma'nya. Demikian pula pada af'alnya. Tidak mungkin yang ahad dapat disamakan dengan yang lain, kalau tidak bukan ahad. Begitu pula yang lain tidak dapat diserupakan dengan dirinya karena dia ahad. Dia as-samad, tempat kembalinya seluruh makhluk kepadanya, yang tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun, sesuatu apapun yang menyerupai dirinya. Ketika beliau ditanya, Aina Allah? Beliau menjawab, Innallaha la yus'alu bi aina. Allah tidak dapat kamu tanya dengan kata aina. Karena aina pertanyaan mengenai tempat. Sedangkan tempat adalah ciptaan Allah. Langit bumi ini ciptaan Allah, dan dia wadah bagi makhluknya. Jadi Allah tidak dapat ditanya dengan kata aina, li'annahu alladhi ayyanal ainiyah, karena dialah yang menciptakan tempat. Oleh karena itu ketika orang bertanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ketika hambaku bertanya tentang aku, di mana aku, tentang aku, bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini amat dekat. Bukan kedekatan tempat atau waktu, tapi kedekatan yang tidak dapat disamakan seperti kedekatan kita satu sama lain. Tapi kedekatan ilmunya, rahmatnya, kekuasaannya yang begitu indah. Bahkan dia lebih dekat kepada kita dari denyut nadi kita sendiri, mengetahui isi hati kita, lebih jelas mengenai diri kita daripada diri kita sendiri. Jadi Allah tidak mungkin sama sekali kita bertanya tentang dirinya di mana dia, karena di mana pertanyaan tentang waktu, sedangkan waktu ciptaan Allah. Begitu juga engkau tidak dapat bertanya tentang dirinya, wa matakan, kapan Allah mulai ada. Pertanyaan ini pertanyaan mengenai apa? Mengenai waktu. Sedangkan waktu dan tempat sama-sama ciptaan Allah. Kalau kamu bertanya di mana Bapak Krishna, di mana Ustadz Hussein, di mana Ondi, itu wajar. Karena kita makhluk yang menempati ruang dan masa. Berbeda dengan Allah. Kemudian kamu tidak dapat bertanya bagaimana bentuk rupanya. Kenapa? Li'annahu alladzi kayyafal kaifiyah. Dia yang membentuk, yang memberikan rupa bagi segala sesuatu. Sedangkan dia merupakan zat yang tak mungkin dapat diberikan, hingga Nabi berkata, Subhanak, maha suci engkau. Maha suci engkau dari keserupaan dengan makhlukmu, dari bentuk rupa seperti yang kau berikan kepada kami. Jadi kalau orang mengatakan Tuhan menciptakan makhluknya sesuai dengan gambarannya, atau menciptakan Adam sesuai dengan gambarannya, ini merupakan hadis palsu, dan hadis yang akan menjerat orang-orang yang menerimanya, menyebar luaskannya ke dalam azab api neraka. Ini tanpa tendeng aling-aling. Oleh karena itu, yang terbaik dalam memahami hal-hal yang berhubungan dengan zat Allah, kita kembali kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Kita memahaminya dengan mengaitkan ayat dengan ayatnya, kita persatukan, lalu lahirlah pemahaman kesimpulan yang semuanya mensucikan Allah dari segala keserupaan dengan makhluknya, atau keserupaan makhluk dengan dirinya. Jadi jangan pernah kita mengatakan Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarannya. Ini semua kembali pada kebohongan yang terdapat dalam perjanjian lama, yang kita mesti bersihkan agama kita dari semua ini. Oleh karena itu kalangan mujassimah, musyabbihah, yang menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, mereka hadirin sekalian, tanpa canggung-canggung, tanpa malu-malu, menyebarkan kebohongan mereka, bahkan memaksakan dengan pedang mereka. Oleh karena itu siapa saja yang tidak sefaham, sependapat dengan mereka, dan mereka memiliki kekuatan, akibat yang akan terjadi mereka membantai orang-orang tersebut. Seperti Khalid bin Abdullah Al-Qasri, membunuh seorang, bahkan setelah sholat hari raya, dengan tangannya menyembelih lehernya,
dan dia beranggapan bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang benar dan perbuatan yang didukung oleh ulama-ulama dari kalangan musyabbihah dan mujassimah. Siapa saja yang tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluknya, mengikuti pemahaman mereka dari hadis-hadis palsu yang mereka sebarluaskan, maka menjadi musuh buat mereka dan mereka anggap sesat. Oleh karena itu, terhadap Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Al-Maturidi, mereka sesatkan habis-habisan karena menolak riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan atau menakwilkan riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan. Kalau kita dengan hati tentram, apa saja riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran, mardudun ala rawihi wa qailihi, dikembalikan kepada rawinya dan qailnya. Kami tidak akan menerima sama sekali. Rasul dalam Al-Quran dia menyampaikan dengan penuh kejujuran. Dalam sunnah-sunnahnya beliau merupakan orang yang menerapkan Al-Quran sebagaimana adanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kita bukan orang yang mengingkari as-sunnah, tapi kita justru orang yang berhati-hati dalam meriwayatkan apa yang diriwayatkan dari Rasul agar tidak berbohong atas namanya, dan yang menjadi tolak ukur yang meyakinkan, menenteramkan kita adalah Al-Quran Al-Karim. Inilah hadirin sekalian renungan kita hari ini. InsyaAllah kita akan buka sesi tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Iwan dan Ahwat, pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasir TV telah diikuti tadi uraian mengenai Al-Quran sebagai mizan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Sudah ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan siapa ini Bapak? Dengan Pak Muhammad, Pak, lagi di jalan. Silakan Pak Muhammad. Pak Muhammad ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz tentang bukunya Syekh Siti Jenar yang barusan saya baca. Di situ menerangkan bahwa Allah itu menyatu dengan diri kita, atau istilahnya itu manunggaling kaula Gusti, sehingga menyebabkan diri ini yang merasa menyatu dengan Allah itu boleh melakukan apa saja. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman wahdat al-wujud atau manunggaling Gusti ini pemahaman yang menjadi perdebatan yang panjang dari mulai masa dahulu kala. Pemahaman-pemahaman ini pemahaman yang jauh dari tuntunan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas memisahkan di antara Al-Khaliq dan makhluk. Jadi hubungan antara Tuhan, perbedaan antara Tuhan dan makhluknya, itu dengan tegas dijelaskan dalam Al-Quran. Baik pada asma'nya, baik pada sifatnya, baik pada zatnya. Dengan tegas Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Maka dengan Allahu ahad, demikian pula Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Berbedalah Allah dari makhluknya. Dia bersama makhluknya bukan kebersamaan ruang dan waktu. Bersama makhluknya bukan kebersamaan ruang dan waktu. Dia mengetahui segala apa yang dilakukan oleh makhluknya, bahkan apa yang menjadi bisikan hatinya,
Dia mengetahui yang lalu, yang kini, dan yang akan datang. Dia mengetahui yang kini, yang lalu, dan yang akan datang. Dan Allah dengan tegas mengatakan, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal, awal dari segala sesuatu, sedangkan dia tidak berawal. Wal akhir, dan dia juga akhir dari segala sesuatu, dan dia tiada akhir. Dia bukan masa lampau, bukan masa kini, bukan masa yang akan datang, ya. Karena masa ini berlaku untuk makhluknya. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia bersama makhluknya, kebersamaan ilmunya, rahmatnya, kekuasaannya, kebersamaan yang layak bagi kebesaran dan keagungannya. Dan dia al-zahiru, yang paling nampak keberadaannya dengan ayat-ayat yang terdapat di langit dan di bumi, yang semuanya menunjukkan kebesaran yang tak terhingga, keindahan yang tak terperikan, keagungan yang benar-benar di luar jangkauan pikiran dan pengetahuan manusia. Maka Nabi mengatakan, subhanak, maha suci engkau. Tapi walaupun dia merupakan kebesaran dan keagungan yang paling tampak dan paling jelas, dia juga dalam waktu yang sama wal batin. Kedua bola mata kita ini yang terbatas, pengetahuan kita yang dangkal tidak dapat meliputi kebesaran dan keagungan serta hakikat dirinya. Karena pengetahuan manusia sebenarnya lebih banyak bersifat apa? Relatif, bersifat dangkal, sempit. Waktu menyempurnakan pengetahuannya. Sedangkan tentang dirinya sedikit yang dia ketahui, apalagi tentang alam raya, apalagi tentang pencipta seluruh alam semesta ini. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan makhluknya seperti gambaran-gambaran yang disebarkan oleh kalangan yang meyakini wahdat al-wujud, wal iyadhu billah, berarti Allah menyatu dengan mereka-mereka yang melakukan kerusakan, kejahatan di atas muka bumi. Sedangkan kerusakan, kejahatan merupakan sifat yang tidak sama sekali layak dinisbatkan kepada Allah. Begitu pula perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berbuat keji. Ini semua perbuatan yang sama sekali tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dan wajib kita mensucikan Allah dari semua ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala al-Khaliq, dan kita adalah makhluknya. Makhluknya yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditempatkan di atas muka bumi, yang juga merupakan ciptaan Allah, diberikan akal, diberikan juga nafsu. Lalu Allah utus Rasulnya dan turunkan kitabnya untuk menjadi pedoman dan pembimbing bagi kita semua. Mereka-mereka yang mengikuti petunjuk dan kebenaran mereka lah orang yang masuk ke dalam rahmat Allah. Sedangkan yang menentang dan ingkar, mereka lah orang-orang yang mengeluarkan diri mereka dari rahmat Allah, terombang-ambing dalam kesesatan dan kebingungan. Jadi jangan sekali-kali kita menyamakan Allah seperti apa yang kita lihat di alam makhluk. Ada yang mengatakan bahwasannya makhluk-makhluk ini yang bertebaran di langit dan di bumi bagaikan apa? Bagaikan api yang diambil dari sebuah obor. Jadi api-api yang berkembang ini berasal dari mana? Dari obor tersebut. Ini sebuah perbandingan, perumpamaan yang menyesatkan, yang menyimpangkan dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi hubungan antara kita dengan Allah adalah hubungan makhluk dengan Sang Khalik. Dan bagaimana hakikat Allah subhanahu wa ta'ala pada zatnya merupakan hakikat yang tidak mungkin sama sekali kita fahami. Oleh karena itu Musa alaihi salatu wassalam ketika memohon agar Allah memperlihatkan dirinya, Allah mengatakan, kamu tak akan sanggup untuk melihat aku. Padahal dia seorang ulul azmi minar rusul. Tapi lihatlah gunung, kalau dia mampu tegar di tempatnya,
engkau akan mampu melihat aku. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan sedikit cahaya kebesaran keagungannya pada gunung tersebut hancur luluh. Musa pun terkapar dalam keadaan pingsan. Begitu tersadar dia mengatakan, subhanaka, maha suci engkau, tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu dari permohonan permintaan yang sebetulnya tidak layak bagiku. Jadi hendaklah kita betul-betul mensucikan Allah dari benak kita dari segala keserupaan dengan makhluknya. Dan jangan kita menisbatkan kepadanya yang tidak layak. Nah, mereka yang meyakini, memahami wahdat al-wujud, ya, seperti tadi yang ditanyakan, merupakan orang-orang yang jelas-jelas menyimpang dari petunjuk Al-Quran. Karena orang kalau mengikuti perasaannya, mengikuti imajinasi dan khayalannya, akan mengantarkan dirinya jauh dari kebenaran. Ini yang mesti kita waspadai. Kita kembali kepada Al-Quran, meresapinya, memahaminya sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita. Dan kita mengaitkan ayat dengan ayatnya satu dengan lainnya hingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif, yang tidak sepotong-sepotong. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita bisa melupakan hadis sedangkan Nabi tidaklah Nabi bicara kecuali dengan wahyu, dan Nabi adalah sebagai tauladan dan panutan itu menurut Al-Quran. Dan Bukhari dalam meriwayatkan hadisnya selalu didahului dengan sholat dan wudhu dulu, jadi tidak sembarangan. Bagaimana memahami ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita terangkan bahwa kita sama sekali tidak menolak seluruh hadis, tapi kita menyaring, menyeleksi hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi, diseleksi, disaring terlebih dahulu dan di-scan di hadapan Al-Quran. Yang cocok kita ambil, yang tidak cocok kita tinggalkan. Al-Imam Al-Bukhari berdasarkan cerita riwayat yang diriwayatkan mengenai dirinya, di saat dia mengumpulkan riwayat, dia berhati-hati dari 600.000 hadis, dia saring hanya tinggal 6.000 hadis. Bahkan dia berwudu sebelum meriwayatkan. Saya hargai, saya hormati jasa perjuangan Imam Bukhari dengan usahanya mengumpulkan hadis. Kemudian dia berwudu, dia salat. Tapi bukan berarti semua ini sebagai jaminan. Jaminan apa? Jaminan akan kebenaran, kepastian satu riwayat. Karena Allah tidak jadikan, tidak sebutkan sama sekali, baik dalam kitabnya maupun sunnah nabinya, bahwa Imam Bukhari atau Muslim atau yang lainnya dari rawi-rawi yang mengumpulkan hadis baik dari kalangan ahlus sunnah maupun kalangan yang lain sebagai jaminan. Kita kenal banyak orang-orang yang ahli ibadah, bangun malam, sholat, air matanya bercucuran, berlinang-linang. Dia juga hadirin sekalian berbicara dengan berbagai macam riwayat. Tapi kita pastikan, sebahagian riwayatnya merupakan riwayat yang tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak kembali kepada Al-Quran. Dari sebahagian kalangan sufiyah ini, yang bangun malam, sholat dengan khusyuk, berzikir, beribadah, bahkan ibadahnya hadirin sekalian luar biasa. Tapi banyak pendapat-pendapat riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan, begitu di-scan, diseleksi di hadapan Al-Quran, kita temukan kesalahan-kesalahan. Jadi kita tidak sama sekali berfanatik kepada seseorang, kelompok maupun golongan, dan kita tidak sama sekali mensucikan manusia dari kesalahan. Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadisnya dalam bukunya, kita ucapkan jazakallahu khairan anil Islam, atas usaha kamu. Tetapi kami tidak menerima begitu saja. Begitu pula dari Imam Muslim. Begitu pula yang datang dari versi-versi ulama Syiah. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau seorang ulama begitu saja menerima satu riwayat yang jelas-jelas bertolak belakang dengan Quran, seperti tadi, innallaha khalaqa Adama ala surati, Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarannya. Padahal jelas-jelasnya ini merupakan riwayat yang bersumber dari perjanjian lama. Bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah? Waktu kita datang ke hadapan Allah, lalu kita beralasan, ya Allah, saya menerima ini
karena saya mengambil dari Sahih Al-Bukhari. Allah akan bertanya, apakah Bukhari itu Rasul? Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada jaminan dari Allah maupun dari Nabinya bahwa yang dikumpulkan oleh beliau merupakan kebenaran yang mutlak? Tidak ada. Dan Imam Bukhari juga akan mengatakan, saya ini hanya berusaha mengumpulkan semaksimal kemampuan saya. Oleh karena itu, kita bukan merendahkan Imam Bukhari dan lain-lainnya, tapi kita menempatkan mereka pada kedudukan mereka sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Begitu pula saya. Saya bertanggung jawab atas ucapan saya dan pilihan saya. Oleh karena itu, supaya saya tidak melenceng jauh dari kebenaran, saya tidak mau jauh-jauh dari Quran. Kemana saya pergi, yang saya sampaikan Quran, yang saya bacakan Al-Quran, supaya orang yang mendengar juga bisa mengoreksi dari ayat-ayat yang saya baca. Tapi kalau saya jauh dari Al-Quran, akhirnya lebih banyak ngaconya daripada benarnya. Jadi saya nggak bawakan riwayat begini, riwayat begitu, atau Syekh Fulan berkata begini, Syekh Fulan berkata begini. Mereka bukan dalil. Mereka sebagai apa? Sebagai ulama-ulama yang mencari kebenaran. Kalau ucapan mereka benar sesuai dengan kitab Allah, kita ambil. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dengan tegas berkata, "Ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," yang pasti benar dari Rasul, naqulu sami'na wa ata'na. Kami katakan sami'na wa ata'na. Wa ma balaghana anis sahabah takhayyarna, yang datang dari sahabat kami pilih-pilih, enggak semua sahabat dari kalangan ulama. Kemudian wa ma balaghana anit tabi'in, yang sampai dari tabi'in, fahum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Jadi orang dahulu itu tidak mendidik kita untuk bertaklid buta. Oleh karena itu, saya tidak ingin kembalikan tolak ukur kebenaran kepada Syekh Fulan atau Habib Fulan. Begitu juga, kebenaran bukan diukur dengan Habib Husain, Ustadz Husain, tapi diukur dengan Quran. Kalau Ustadz Husain bertolak belakang dengan Quran, maka dia salah. Kalau yang disampaikan benar, karena sesuai dengan Quran, maka karena mengikuti Quran, bukan karena ustadznya, bukan karena Habibnya, bukan karena kiainya. Jadi, kalau orang membawakan cerita mengenai Imam Bukhari yang begitu indah, kemudian membuat kita menutup mata dari kandungan isi bukunya, tidak lagi menyeleksinya, tidak lagi menyesuaikannya dengan Quran, berarti kita telah meletakkan Bukhari sebagai apa? Sebagai kitab suci. Kita abaikan Al-Quran. Oleh karena itu sering kita dengarkan ceramah-ceramah dari sebagian mereka, membawakan hadis, membawakan aqwal ulama, mengucapkan ucapan masyayikh. Quran jarang sekali. Paling hanya dibaca pada saat sholat maupun tarawih dengan suara yang indah, tapi tidak diresapi dan dihayati. Ini merupakan pangkal pertentangan, perselisihan, dan fitnah di antara umat. Karena referensi yang mereka ikuti, referensi yang berbeda-beda berselisih, akhirnya lahir umat yang bercerai-berai. Tapi kalau yang diikuti Quran dengan ketulusan tanpa memaksakan pendapat persepsinya, tidak akan mungkin terjadi pertentangan. Yang penting hati yang tulus. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam. Ustaz kemarin mengatakan bahwa jin ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Yang jin Islam akan masuk surga. Bagaimana jin masuk surga? Apakah nanti bertemu dengan manusia di sana? Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bahwa yang beriman dan beramal soleh, baik dari kalangan jin dan manusia, akan menerima tempat dan balasan yang mulia di hari akhir nanti. Adapun di surga nanti, apakah manusia akan bertemu dengan jin yang beriman? Di dunia mereka juga berkumpul. Bahkan ada yang bekerja sama dengan jin dari kalangan-kalangan kaum musyrikinnya. Kita lihat hadirin sekalian, pada masa Sulaiman juga, Sulaiman ya, memerintahkan jin untuk melakukan perintah-perintahnya. Bahkan salah seorang tokoh terkemuka dari jin mengatakan, saya akan pindahkan singgasana sebelum kau bangun dari tempat dudukmu, sebelum kau meninggalkan majelis. Tapi Allah tunjukkan manusia yang diberikan petunjuk dan ilmu oleh Allah, dengan izinnya memindahkan singgasana sebelum mata berkedip. Jadi kemungkinan di hari akhirat nanti mereka berkumpul dan bertemu, itu merupakan satu hal yang tidak jauh. Di dunia pun mereka berkumpul, walaupun kebanyakan manusia tidak dapat melihat mereka.
Tapi segala sesuatu yang tidak ditegaskan Al-Quran, saya tidak berani memastikan. Kita serahkan saja ini semua kepada Allah dan hari haknya. Yang penting bagi kita berlindung pada Allah agar Allah selamatkan kita dari azab api neraka, masukkan dalam syurganya. Di dunia Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran, mengikuti petunjuk kitabnya dan sunnah nabinya. Nah, kembali saya tegaskan bahwa pada saat kita menolak sebahagian riwayat, menerima sebagian riwayat, bukan disebabkan karena kecondongan kita bergolongan. Sama sekali tidak. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan hati saya dari kecondongan bergolongan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tenteramkan hati saya dengan Islam dan berkumpul bersama kaum muslimin. Berkaitan dengan praktek-praktek sholat kita, haji kita, dan lain-lainnya. Ini semua bersumber dari sunnah amaliyah, sunnah-sunnah yang bersifat praktis, yang diriwayatkan bukan 1-2 orang, tapi yang meriwayatkan generasi kepada generasi berikutnya. Meriwayatkan apa? Meriwayatkan sunnah-sunnah yang bersifat praktis. Oleh karena itu sholat dengan rukun-rukun yang disepakati, begitu pula haji dengan rukun-rukunnya, bukan diriwayatkan 1-2 orang, tapi yang meriwayatkan generasi dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu sunnah-sunnah amaliyah yang berhubungan dengan prinsip agama kita bersifat mutawatir. Bukan 10-20 orang, tapi generasi meriwayatkan dari generasi. Jadi terapan Rasul, petunjuknya yang menerangkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam kitabnya merupakan hal yang berkaitan satu dengan lainnya dan tidak terdapat pertentangan. Yang menjadi objek kritikan kita hadis-hadis, riwayat-riwayat yang tidak sesuai dengan Al-Quran terdapat di buku manapun, kita katakan kita natawakaf dan tidak mau menerima riwayat ini. Ini merupakan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pendapat Ustaz mengenai pembacaan Al-Quran dengan langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini terjadi perdebatan, pertentangan mengenai bacaan Al-Quran dengan irama enden atau irama si enden di istana. Al-Quran berbeda dengan yang lain. Al-Quran diturunkan Allah baik lafadznya, kalimatnya, demikian pula kandungannya semua diturunkan oleh Allah. Nabi tidak mempunyai sama sekali peran kecuali hanya menerima dan menyampaikan, kemudian menjelaskan. Jadi teks Al-Quran semua berasal dari Allah. Dan Allah berkata pada Rasulnya, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan sekali-kali kamu menggerakkan lidah kamu untuk membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Nabi begitu mendengar Jibril membacakan, dia mengikuti dengan tergesa-gesa karena takut dia melupakan. Allah mengatakan, Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kamu tidak perlu khawatir, kami yang akan mengumpulkan Quran di hatimu. Bahkan setelah wafatnya Nabi juga Quran dijaga, dipelihara oleh Allah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami yang akan mengumpulkan dan kami yang akan membacakannya kepadamu wahai Rasulullah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami membacakannya, ikuti cara membaca yang kami ajarkan pada kamu. Thumma inna alaina bayana. Kemudian kami yang akan menjelaskannya. Jadi kita dalam memahami Al-Quran, kita harus mengikuti Al-Quran, bukan menggiring Al-Quran mengikuti persepsi kita. Dalam membaca Al-Quran, kita juga harus mengikuti cara membaca Al-Quran yang diajarkan Allah, bukan menggiring bacaan Al-Quran mengikuti persepsi dan apa? Persepsi dan hawa nafsu kita. Al-Quran ketukan-ketukannya, iramanya, dengan hukum tajwid seperti idghamnya, ikhfa'nya, iqlabnya, kemudian juga hadirin sekalian makharijnya dan panjang pendeknya semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat seseorang membaca Al-Quran, bacaannya harus mengikuti antara bacaan, antara irama
Dan makna Al-Quran harus seiring seirama. Pada saat Quran berbicara mengenai hal-hal yang menyangkut kabar gembira di akhirat, kita membaca dengan penuh harap. Pada saat berbicara mengenai azab, kita berlindung kepada Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bacaan kita disesuaikan dengan makna kandungan Al-Quran. Bukan kita menggiring bacaan kita jauh dari makna tujuan Quran. Oleh karena itu bukan hanya di Indonesia, di Mesir banyak qari yang membaca Al-Quran jauh dari makna tujuan Al-Quran. Dulu Abdul Basit Abdul Samad di saat membaca Al-Quran memperhatikan hadirin sekalian qiraat ya, yang diriwayatkan oleh para qurra. Akhirnya beliau meninggalkan itu dan membaca Al-Quran dengan tartil. Ternyata lebih menyentuh. Dahulu orang mendengarkan keindahan suaranya membaca Al-Quran, lupa kepada makna dan isinya. Begitu beliau membaca dengan tartil, orang memperhatikan hadirin sekalian maknanya dan isinya. Nah, apabila kita dengarkan Quran dibaca dengan gaya enden, yang terbayang di hadapan kita hadirin sekalian merupakan apa? Berbagai macam hiburan-hiburan ya, yang tidak senonoh ya, yang berlangsung pada apa? Pada saat gaya tersebut dibacakan. Karena gaya ini gaya yang identik dengan apa? Dengan berbagai macam kemaksiatan yang berlangsung. Tapi bukan berarti seseorang yang membaca dengan kemasukan gaya bahasa ibunya merupakan satu hal yang dilarang. Contohnya, saya pernah berangkat ke luar negeri bersama seorang ustadz dari Solo. Seorang yang saleh, yang ahli ibadat. Kita minta untuk menjadi imam salat. Dia membaca Al-Quran, karena dia seorang dari Jawa, bahasa ibunya, bahasa Jawa itu masuk iramanya. Tapi karena dia membaca dengan khusyuk, iramanya disesuaikan dengan ketukan-ketukan ayat dan maknanya, itu begitu menyentuh. Menyentuh. Nah, dia membaca dengan irama Jawa ini bukan dibuat-buat. Itulah hadirin sekalian yang dibaca secara alami, yang keluar dari dirinya, yang berasal dari Jawa. Begitu pula yang berasal dari Sunda, yang berasal dari India, yang berasal dari Persia, yang berasal dari Cina. Kita berkumpul bersama mereka, mereka tidak mampu melepaskan dari gaya dan bahasa ibunya. Dan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tanpa tujuan untuk menggiring Al-Quran dalam bacaannya dengan irama-irama yang jauh hadirin sekalian dari makna Al-Quran. Nah, yang kita dengarkan di istana, bacaan si enden tersebut hadirin sekalian, begitu orang mendengar Quran, yang langsung terlintas dalam benaknya bukan lagi irama Al-Quran, ketukannya yang sesuai dengan iramanya, peringatan dan isinya, tapi yang terbayang dalam benak kita hadirin sekalian, acara-acara hiburan glamor yang dilakukan ya, di daerah Jawa pada saat irama tersebut hadirin sekalian kita dengar. Jadi hendaknya kita beradab di hadapan Al-Quran. Kita memahami betul-betul dan menyadari bahwa kita sedang membaca firman Allah. Pada saat kita membaca Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan, kita sedang membaca firman-firmannya. Resapi ayat-ayatnya. Dan hendaklah irama kita betul-betul mengikuti irama makna Al-Quran dengan ketukan-ketukan dan hukum tajwid yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Nah, yang Jawanya, kalau di dalamnya masuk irama Jawanya, yang Sundanya, atau yang Cinanya, yang Persianya, yang Urdunya, yang Afrikanya, seperti yang kita dengarkan orang-orang Sudan membaca Al-Quran dengan hadirin sekalian, tidak terpisah dari irama bahasa ibunya, tapi begitu menyentuh ke dalam kalbu. Inilah yang merupakan hal-hal yang mesti kita perhatikan. Dan alhamdulillah orang-orang Indonesia di saat membaca Al-Quran dapat membacanya dengan irama yang indah, menyentuh dan meresap ke dalam kalbu. Kenapa kita harus gunakan irama lagu-lagu, acara-acara yang biasa hadirin sekalian digunakan pada saat pementasan wayang dan lain sebagainya untuk membaca Al-Quran? Tapi bacalah Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, pegangan bagi kita, dan meyakini bahwa ini merupakan firman-firman Allah yang sedang kita baca, maka beradablah di hadapannya.
Jadi bukan berarti kalau orang Jawa membaca Al-Quran, masuk di dalamnya irama Jawanya merupakan hal yang dicela, sama sekali tidak. Begitu pula orang Sundanya, begitu pula orang Sulawesinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi masing-masing berusaha menyesuaikan bacaannya dengan tujuan Al-Quran. Ini yang mesti kita perhatikan. Jangan samakan Quran dengan buku-buku yang lain. Dan telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini, maaf? Saya Farhan. Dengan siapa? Silakan. Saya baca Republika hari ini ya. Tulisan Syafi'i Ma'arif. Saya lihat bangsa kita ini kan sedang demen berpecah belah. Kalau zaman dulu itu pecahnya karena ideologi. Kalau zaman sekarang ini nggak jelas pecahnya karena apa. Di tulisan terakhir Pak Syafi'i Ma'arif menanyakan, Ustaz. Saya ingin tanya ke Ustaz. Mengapa agama dan dasar negara Pancasila kita kok gagal memperbaiki moral bangsa ini? Nah, ini saya pengen minta pendapat dari Ustaz tentang peran agama dalam memperbaiki bangsa ini, padahal katanya bangsa ini bangsa yang agamis. Perpecahan partai pun kita lihat bukan karena ideologi, tapi cenderung karena pragmatisme. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang pemimpin untuk berhasil dalam kepemimpinannya tidak cukup hanya sebagai seorang yang cerdas, yang bijak. Tidak cukup pemimpin yang cerdas, yang bijak, yang pandai, yang memenuhi persyaratan kepemimpinan. Tapi di samping dia seorang pemimpin yang bijak, yang tepat, juga harus ditaati, diikuti kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Seorang imam diangkat untuk diikuti. Jadi kalau terdapat pemimpin yang baik, yang bijak, yang adil, tapi tidak ditaati, tidak diikuti, bagaimana mungkin kepemimpinannya akan melahirkan keberhasilan? Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang diakui sebagai agama yang benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, telah membuktikan keberhasilannya pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula pada masa sahabatnya, ketika umat memang tunduk patuh kepada apa? Kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada imam mereka. Tapi begitu umat tidak lagi patuh kepada pemimpinnya, bahkan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, memaksakan kehendak mereka, bagaimanapun adilnya seorang pemimpin tidak akan sama sekali berguna. Oleh karena itu, ketika kalangan Khawarij mengkritik Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, yang tidak diragukan kepemimpinannya, orang yang berasal dari didikan Rasul, orang yang diberkati ilmu pengetahuan yang luas, orang yang kehidupannya mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diangkat sebagai khalifah. Sebelum diangkat, beliau sudah menyadari bahwa umat ini yang sudah tercerai-berai oleh hawa nafsu mereka tidak akan patuh kepadanya. Beliau mengatakan, lebih baik kalian pilih pemimpin yang lain, saya akan lebih taat kepadanya daripada kalian mentaatinya. Tapi mereka memaksa untuk memilih Imam Ali. Imam Ali sudah menyadari betul-betul umat yang dihadapi berbeda dengan umat yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dihadapi oleh Umar bin Khattab. Oleh karena itu, ketika mereka mengkritik Imam Ali tidak secakap Abu Bakar dan Umar, beliau mengatakan bahwasannya rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar ridwanullahi alaihim orang-orang seperti saya, yang mengutamakan keridhaan Allah, yang mengikuti petunjuknya dan taat pada pemimpin. Sedangkan umat yang saya pimpin, umat yang telah menginginkan dunia, yang telah dibuat mabuk dan dicerai-beraikan oleh hawa nafsu mereka. Innama ju'ilal imam liyutamma bih, atau innama ju'ilal imam liyuta' amruhu. Imam itu diangkat untuk dipatuhi kepemimpinannya. Jadi tidak cukup hanya adanya seorang pemimpin yang baik.
untuk bisa melahirkan, hariskan pemerintahan yang baik. Kalau pemimpin yang baik tidak ditaati, tidak diikuti dan dipatuhi. Begitu pula agama yang benar tidak akan mungkin mampu untuk mengeluarkan umat manusia dari kesesatan menuju kehidupan yang terang benderang, kecuali kalau kita mengikuti keridhaan Allah dan mematuhinya. Maka Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, telah datang kepada kalian dari sisi Allah apa? Cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Lalu Allah terangkan, yahdi bihillahu manittaba'a ridwana. Allah akan memberikan petunjuk dengan kitab tadi siapa yang mau mematuhi dan mengikuti keridhaan Allah. Jadi kegagalan agama di negeri kita untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan, bukan agamanya yang gagal, tapi manusia-manusianya yang tidak tulus mengamalkan agama. Al-Quran terasing dari kehidupan mereka. Kemudian mereka mengambil sebagian ayat-ayatnya yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Lalu setelah itu hadirin sekalian, mereka menganggap sebagai orang-orang yang paling beragama. Kemudian mereka mengambil kebijakan keputusan berdasarkan apa-apa yang mereka pilih yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Lalu agama disuruh bertanggung jawab atas berbagai macam kebijakan keputusan mereka. Maka dalam hal ini merupakan satu hal yang mustahil. Kalau kita ingin agama mengeluarkan kita dari kegelapan, maka ikuti, patuhi petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita memaksakan persepsi kita, kecondongan berkelompok kita, bergolongan kita, atau kepentingan dunia kita di hadapan kitab Allah. Tapi ikuti petunjuk Allah, taati apa-apa yang Allah perintahkan, dan mari kita meneladani Rasulnya. Kita membangun kehidupan yang penuh dengan keadilan, dan keadilan berlaku terhadap siapapun, baik terhadap orang yang kita cinta maupun orang yang tidak kita sukai, terhadap orang yang segolongan dengan kita maupun yang tidak segolongan dengan kita. Kita belum melakukan hal ini. Bagaimana kita menuntut janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melimpahkan rahmatnya, keberkahannya atas kita semua. Jadi betul-betul memang para ulama kita pada saat ini dibuat bingung oleh keadaan yang mereka hadapi. Kenapa agama tidak mampu untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan? Kenapa tidak mampu mendidik bangsa kita untuk bangkit? Ketahuilah, agama yang diterapkan oleh kebanyakan orang di negeri kita, agama yang mengikuti hawa nafsu, yang mengikuti kecondongan berkelompok bergolongan, yang mengikuti fanatisme terhadap mazhab dan ego tertentu, bukan agama Allah dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, marilah kita semua betul-betul membuka diri kita untuk menyambut seruan Allah. Menyambut seruan Allah yang akan menghidupkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, marilah kalian menyambut seruan Allah dan Rasulnya apabila mengajak kalian menuju jalan yang akan membahagiakan dan menghidupkan kalian. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. atau Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif merupakan kenyataan. Tapi kesalahan bukan pada agama, kesalahan pada umat Islam yang bercerai-berai, bergolong-golongan, mengutamakan hawa nafsu mereka, kepentingan mereka, kecondongan mereka. Oleh karena itu dalam pertemuan di Masjid DPR kemarin, kita menghimbau seluruh kaum muslimin apapun partai mereka, PKS, P3, PDIP, apapun partai mereka, kalau mereka mengaku sebagai orang yang beriman, loyalitas mereka untuk Allah, Rasul jadi orang yang beriman. Mereka mengeluarkan suara mereka, pilihan mereka, keputusan mereka yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keridhaan kelompok, golongan dan partai mereka. Insya Allah dengan sikap seperti ini, baru mereka akan dapat menjalankan amanat mereka dengan sebaik-baiknya. Demikianlah para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berbagai macam pelajaran yang menimpa negeri kita, bangsa kita, dapat menjadi cemeti peringatan bagi kita untuk mengajak kita kembali bangkit untuk menegakkan agama Allah yang berdiri di atas kebenaran dan keadilan, yang tidak berpihak kepada siapapun yang berbuat kezaliman walaupun berasal dari kalangan pemeluknya, dan menghargai keadilan walaupun berasal dari orang-orang di luar Islam, sebagaimana ucapan Rasul, laqad du'itu fil jahiliyati ila hilfin law du'itu ila mithlihi la ajabtu. Aku pernah dulu pada masa jahiliyah sebelum Nabi diutus menjadi Nabi,
diajak untuk menyaksikan satu fakta kesepakatan. Membela orang yang mazlum, kemudian menghukum orang-orang yang zalim. Kalau seandainya aku diajak kepada seruan yang serupa, fakta yang sama, aku akan menyambutnya dengan baik walaupun datang dari orang-orang di luar Islam. Nah, pada saat ini hadirin sekalian, Islam hanya nama yang kita pergunakan untuk menjas, membenarkan berbagai macam perbuatan yang menyimpang saksikan negara Arab. Yang membunuh, yang dibunuh orang-orang yang bersyahadat an la ilaha illallah. Akhirnya setiap kelompok menonton jago-jagonya yang dikirim ke medan perjuangan. Bagaimana hadirin sekalian, setiap kelompok bertepuk tangan di saat mereka mampu untuk merebut satu wilayah, membinasakan lawan-lawannya, padahal lawan-lawannya juga orang-orang yang bersyahadat an la ilaha illallah. Begitu pula kelompok yang lain. Sedangkan Zionis pada saat ini tidur dengan lelap. Mereka aman karena yang menjaga keamanan mereka, yang meninak bobokkan mereka, suara jeritan, tangisan, ratapan, dan darah dari musuh-musuh mereka yang saling membantai satu dengan lainnya. Maka dosa-dosa kita bukan kesalahan Allah yang tidak menepati janjinya, tapi kita tidak menepati janji kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Iwan dan Awad, pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasi TV, telah kita dengarkan tadi renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas dengan tema Al-Quran sebagai mizan. SMS yang masuk banyak sekali. Saya akan bacakan satu buah SMS yang dikirim oleh Bapak Abdul Hadi di Depok. Assalamualaikum. Saya usia lanjut, usia saya 82 tahun, hampir tidak pernah absen ikuti talim Ustaz Husain di Radio Rasil. Saya juga pernah ikut Ustadz Firanda. Saya tidak berpendidikan formal agama. Pengamatan saya secara awam, Ustadz Husain dan Ustadz Firanda saya umpamakan dua kutub positif dari dua besi magnet yang saling menolak. Namun dengan masukan dari Ustadz Firanda dan respon dari Ustadz Husain, saya rasakan ada secercah cahaya harapan nur hidayah Allah yang bisa menyatukan keduanya ke satu titik kebenaran Al-Quran. Saran saya, Ustadz Husain dan Ustadz Firanda berkolaborasi menyusun buku dengan judul hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang menyimpang dari Al-Quran. Saya yakin buku ini akan jadi bestseller dan merupakan media dakwah yang efektif dan aman buat orang awam, karena Ustadz Husain bilang Ustadz Firanda salah faham dengan apa yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran. Apalagi orang awam seperti saya. Dari Bapak Abdul Hadi di Depok, terima kasih Pak Abdul Hadi atas apresiasinya ya. Mohon maaf kami tidak bacakan semuanya karena keterbatasan waktu. Baik, saya Muhammad Krishna, Andri, Ondi, dan Zen. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجميل